Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik semua, senang sekali saya dengan Kak Nina hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah online Sekolah Minggu GKI Samanhudi. Adik-adik sudah bangun pastinya ya? Sudah mandi, sudah sarapan kah? Sudah semangat mengikuti Sekolah Minggu? Yuk adik-adik, kalau tadi kakak menyapa adik-adik dengan selamat pagi, sekarang kita mau menyapa Tuhan dengan selamat pagi karena Tuhan sudah membangunkan kita. Yuk adik-adik, kita buka Sekolah Minggu kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang berharap kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang berharap kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah menyapa Tuhan, kita sudah melihat Tuhan juga sudah menyapa kita dengan memberikan matahari yang bersinar, burung-burung yang berkicau, udara yang segar. Nah sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus dalam doa. Kita membuka ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini di dalam doa. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, lipatkan tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami di malam hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga sudah bangunkan kami di pagi hari ini dengan segar dan sehat. Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Tuhan yang berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Tuhan begitu besar ya adik-adik terhadap kita. Tuhan bisa ciptakan matahari yang bersinar, Tuhan bisa ciptakan burung-burung untuk kita mendengar, dan Tuhan ciptakan udara segar untuk kita hirup setiap pagi. Adik-adik, Tuhan kita ternyata besar, Tuhan kita ternyata hebat, dan Tuhan kita punya kuasa. Yuk adik-adik, kita mau mengakui bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang hebat, dan Allah yang berkuasa. Kita naikkan pujian, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa.
menciptakan sungai, dan menciptakan bintang-bintang. Ya adik-adik, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, lagi sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, Allah kita hebat kan adik-adik? Menciptakan gunung, menciptakan sungai, dan menciptakan bintang-bintang. Tuhan juga menciptakan apa lagi adik-adik? Menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan dan pohon-pohon, menciptakan kita. Tapi Tuhan juga tidak asal menciptakan. Tuhan memelihara burung-burung, bunga-bunga, pohon-pohon. Tuhan memelihara adik-adik. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa kita dipelihara Tuhan. Kalau burung-burung aja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ya adik-adik, kita mau menaikkan pujian. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Burung pipit tidak menanam. Kini saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur dan
Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Kak Thomas dari Sekolah Minggu GKI Samanhudi pada tanggal 25 September 2022. Kakak berharap adik-adik sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan baik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah seorang nabi, yaitu Nabi Elia dengan seorang janda dari Safat. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong pada kami, supaya pada hari ini kami dapat mengikuti firman Tuhan dengan baik dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan boleh lindungi kami, Tuhan berkati kami selama kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 berikut ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan
untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Ya, adik-adik, setelah kalian mendengarkan dari firman Tuhan tadi, apa yang adik-adik dapatkan? Pasti adik-adik telah membaca firman Tuhan dan melihat daripada video yang tadi baru kita lihat, bahwa yang pertama, Tuhan memelihara Nabi Elia pada waktu kekeringan yang terjadi di negara Israel. Nah, setelah itu minggu lalu cara Tuhan memberi makan yaitu Nabi Elia di Sungai Kerit diberi makan oleh gagak yang setiap pagi mengirimkan roti di mulutnya, sehingga Nabi Elia bisa makan daripada roti itu dan minum dari Sungai Kerit itu. Tetapi ternyata kekeringan yang melanda bangsa Israel begitu lamanya, hampir 3 tahun, sehingga sungai saja menjadi kering, adik-adik. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Tuhan mengatakan, pergilah ke Sarfat yang dekat kota Sidon itu untuk menemui seorang janda beserta dengan anaknya. Lalu Nabi Elia siap-siap lalu berangkat ke Sarfat. Di sana dia bertemu memang dengan seorang janda yang sudah meninggal suaminya, sehingga dia dalam hidupnya begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan maupun nafkahnya, adik-adik. Lalu Tuhan menolong dengan Nabi Elia bertemu dengan dia. Lalu Nabi Elia bertanya, Ibu, bisakah memberikan saya air? Lalu janda dari Sarfat ini memberikan air. Kemudian Nabi Elia bertanya lagi, apakah engkau masih punya makanan untuk diberikan untuk saya makan bersama-sama engkau? Dari situ mulailah dikatakan oleh janda itu, saya sedang mencari kayu bakar untuk membuat roti. Setelah itu kita tidak punya apa-apa lagi, mungkin kita akan mati. Aduh, adik-adik, kasihan sekali janda di Sarfat ini beserta anaknya. Lalu Nabi Elia mengatakan, Ibu jangan khawatir, ada Tuhan yang akan menolong. Nah, Ibu buatkan aku dulu 1 roti, setelah itu Ibu akan lihat apa yang terjadi. Ternyata apa yang terjadi, adik-adik? Begitu Ibu itu menuangkan tepungnya dari wadah tempayan, lalu dicampur dengan minyak dari buli-buli, apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata tepungnya bisa mengalir terus-menerus, minyaknya mengalir terus-menerus, tidak habis-habisnya. Itu adalah mujizat yang dilakukan Tuhan untuk memelihara janda di Sarfat beserta anaknya dan Nabi Elia.
Jadi selama musim kekeringan, Tuhan memelihara mereka dengan mujizat seperti itu adik-adik. Puji Tuhan sekali, dan mereka bisa hidup selama masa kekeringan itu. Tetapi tak lama kemudian terjadi suatu masalah lagi adik-adik. Apa yang terjadi? Anaknya satu-satunya yang diharapkan oleh janda itu meninggal adik-adik. Lalu janda itu bertanya kepada Nabi Elia, dosa apakah yang telah aku lakukan sehingga sampai anakku meninggal? Lalu Elia membawa anak yang sudah mati itu ke atas rumahnya. Lalu dia berdoa. Dan ternyata Tuhan membuat mujizat lagi adik-adik. Anaknya bisa hidup dan diserahkan kepada janda Sarfat itu. Dan janda itu berterima kasih sekali. Anaknya dihidupkan kembali. Dan dia mengatakan, aku baru tahu bahwa engkau sungguh-sungguh Nabi Tuhan dan apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Jadi adik-adik, di dalam kehidupan sehari lepas hari, kalau adik-adik mendapat masalah, pelajaran di sekolah yang sulit, mendapat sakit, adik-adik harus seperti Nabi Elia, bawalah semua masalah itu di dalam doa. Dan Tuhan, pencipta langit dan bumi, akan memelihara kalian sesuai dengan firman-Nya. Di dalam apa adik-adik? Di dalam Mazmur 121 ayat 2. Bunyinya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kakak berharap kalian tetap mengingat Mazmur 121 ayat 2 di dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu pada hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Kami percaya Mazmur 121 ayat 2 menjadi pegangan kami untuk percaya pemeliharaan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah dipersiapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop ya. Aku bakalan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bakalan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami boleh membawa persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya dan memberkatinya agar berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai adik-adik sekolah minggu kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau minta berkat Tuhan. Kita mau menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa dan kita mau minta dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh diajarkan bahwa Tuhan menyayangi kami, menyertai kami, melindungi kami, dan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan memberkati kami selanjutnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.